Apa kabar anak-anak? Baik. Apakah anak-anak semua sehat? Sehat. Baik. Nah, walaupun situasi seperti sekarang ini, situasi corona, anak-anak masih harus tetap belajar dengan semangat. Nah, Bapak berpesan kepada anak-anak di situasi COVID sekarang ini, anak-anak harus jaga kesehatan dengan cara apa? 3M. 1, yaitu cuci tangan, pakai sabun di air mengalir. Tidak boleh berkerumun, jaga jarak, bila keluar rumah memakai masker. Tolong ingat itu. Nah, sebelum Bapak akan menyampaikan materi, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak, yaitu untuk mengetahui siapa yang tidak hadir, siapa yang rajin masuk. Yang pertama Bapak panggil I Made Open. Hadir. I Made Rizky. Hadir. Nilo Resti. Hadir. I Gede Resa Anggaran Beraha. Hadir. Berarti semua hadir ya. Bagus. Jadi kehadiran anak-anak Bapak lihat cukup kompak pada hari ini. Yaitu hari ini tanggal berapa? Tanggal 7 Desember tahun 2020. Ingat itu anak-anak ya. Setiap hari Senin anak-anak mendapat pelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi pekerti. Siapa gurunya? Yaitu Bapak sendiri. Nah, sekarang Bapak menyampaikan materi, mari kita berdoa apa yang nanti Bapak lakukan dan anak-anak lakukan supaya berjalan dengan baik. Semoga anak-anak bisa cepat mengerti. Sekarang berdiri semua. Mari kita berdoa. Tangan di depan dada, cakupan tangan. Mata dipejamkan. Om Awiganam Astu Namo Siddham. Om Siddharastu Tat Astu Swaha. Berdoa selesai. Nah, sekarang anak-anak duduk kembali. Sekarang Bapak akan memberikan suatu semangat dengan tepuk fokus. Silakan maju satu orang, pimpin temannya, dengan semangat. Berdiri, tepuk fokus. Bila aku sedang belajar, maka aku harus fokus. Bagus. Duduk. Nah, jadi anak-anak sudah semangat melakukan tepuk fokus. Mengapa Bapak mengajak anak tepuk fokus? Yaitu untuk memberikan semangat kepada anak-anak di dalam akan menerima pelajaran. Nah, sekarang Bapak akan memperlihatkan gambar. Gambar apakah ini sebelum Bapak perlihatkan? Ini gambar apa? Candi. Yang lain? Candi kan banyak. Siapa tahu? Candi apa ini? Ada yang bisa jawab? Baik anak-anak. Kalau anak-anak belum mengerti, bukan tidak tahu, berarti anak-anak belum mengerti. Nah,
setelah Bapak memberikan bayangan sedikit pada anak bahwa ini adalah gambar Candi Prambanan. Candi itu kan banyak ya anak-anak ya. Ini namanya Candi Prambanan. Ya. Nah, sekarang anak-anak akan menginjak ke materi yang akan Bapak ajarkan sekarang. Anak-anak menunjukkan gambar tadi tujuannya adalah yaitu supaya anak-anak memiliki pengetahuan tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Begitu juga supaya anak-anak mengetahui kejayaan ya perkembangan agama Hindu dan keruntuhannya perkembangan agama Hindu di Indonesia. Nah, tiada lain adalah supaya anak-anak bisa mempraktekkan ajaran sejarah mengenai perkembangan sejarah agama Hindu di Indonesia, sekaligus anak-anak supaya bisa menunjukkan perilaku peduli, percaya diri dalam menyampaikan perkembangan sejarah agama Hindu di Indonesia, terutama anak-anak supaya bisa mengetahui atau menerapkan atau mempraktekkan nanti dengan anak-anak yang Bapak sebutkan tadi, yaitu supaya bisa anak-anak percaya diri ya, peduli tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan materi yang Bapak sampaikan sekarang adalah perkembangan ya, sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi, sekarang Bapak akan menyampaikan memakai metode model, yaitu yang bahasa kerennya sekarang itu adalah Bapak menggunakan model talking stick. Nah, itu talking stick itu bahasa modern ya. Jadi Bapak itu tujuan pembelajaran sekarang dan materi yang akan dipelajari ini nanti, yaitu Bapak sudah menggunakan model talking stick. Nah, untuk itu mari siap-siap kita yaitu menginjak materi yang akan Bapak berikan, yaitu mengenai sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Nanti lihat baik-baik apa yang Bapak tayangkan di depan. Sekarang kita akan mempelajari materi sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Jadi sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia ya, itu yang berkisaran pada itu perkembangan agama Hindu di Indonesia, yaitu berkisar pada abad ke-1 atau pertama ya. Jadi pada awal Masehi di Jawa Barat, tepatnya di daerah Pandeglang, terdapat kerajaan Salakanagara ya, Salakanagara yang bercorak Hindu. Dan itu terus berkembang lagi, itu pada tahun 1130 ya, Masehi ya, kemudian mendirikan sebuah kerajaan dengan nama Salakanagara. Bisa itu baca kalimatnya anak-anak, Salakanagara, supaya anak-anak tidak salah tulis nanti.
atau yang disebut dengan negeri Perak. Jadi Salaka Negara itu atau negeri Perak dengan ibu kotanya di Rajatapura. Itu. Yang kedua, yaitu perkembangan agama Hindu pertengahan abad keempat. Ya. Jadi perkembangan agama Hindu di pertengahan abad keempat yaitu kerajaan-kerajaan baru di Indonesia. Kerajaan baru di Indonesia yaitu bermunculan sejak kemunduran kerajaan Salaka Negara. Jadi salah satu putra dari Dewa Warman. Salah satu putra dari Dewa Warman yang ke-8, itu angka 8 anak-anak, jika 8 Romawi, ya, dijadikan anak angkat oleh Raja Tudungga sejak kecil. Ya. Nah, terus pada zaman itu banyak prasasti-prasasti, di antaranya prasasti Ciaruteun. Ciaruteun itu prasasti kebun kopi, bukan kebun ya, kebun kopi. Ya. Prasasti Pasir Jambu, prasasti Pasir Rawi, prasasti Muara Ciantet, ya. Prasasti Tugu, prasasti Cidangyang, ya, atau prasasti Lebak. Nah itu pada waktu kerajaan baru di Indonesia itu berarti ada kalau tidak salah ada 7 prasasti yang berkembang pada waktu itu. Nah, jadi yang ketiga, jadi perkembangan agama Hindu pertengahan abad ke-7. Itu perkembangan agama Hindu pertengahan abad ke-7. Jadi agama Hindu memasuki abad ke-6 Masehi, mulai berkembang di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah muncul kerajaan yang bernama Kalingga pada waktu itu ya. Jadi di Jawa Tengah itu muncul kerajaan yang bernama Kalingga. Terus berkembang lagi, itu pada prasasti itu ada gambar-gambar seperti Trisula, Kendi, Kapak, ya, Kelasangka, Cakra, dan bunga teratai yang merupakan lambang keeratan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi teratai itu adalah melambangkan keeratan manusia dengan Tuhan. Tidak berhenti sampai di sana anak-anak, terus berkembang lagi. Itu ada peninggalan kerajaan Mataram kuno, adalah Candi Prambanan pada abad ke-9. Terletak di Prambanan, Yogyakarta. Prambanan, Yogyakarta. Dibangun antara masa pemerintahan Rakai Tingkatan dan Diat Balitung. Itu. Terus yang keempat itu perkembangan agama Hindu pada abad ke-10. Itu perkembangan agama Hindu pada abad ke-10, diantaranya perkembangan agama Hindu berlanjut dengan berdirinya kerajaan Jenggala. Dari kerajaan Jenggala itu berkembang yaitu pada tahun 1222. Jadi pada waktu itu Kertajaya sedang berselisih melawan kaum Brahmana. Artinya berselisih itu adalah bermusuhan ya. Berselisih itu adalah bermusuhan anak-anak. Itu melawan kaum Brahmana yang kemudian meminta perlindungan Ken Arok. Ya, Ken Arok. Aku Tumaktel. Nah,
Dari Tumapen itu sekarang berkembang lagi. Raja pertama kerajaan Singasari adalah Kenaro yang bergelar Sri Raja Sri Rajasa Sang Amurwabumi. Sang Amurwabumi. Yaitu pada masa itu kerajaan Singasari terdapat beberapa peninggalan seperti Candi Idal, Candi Jago, dan Candi Singosari. Terus yang kelima, perkembangan agama Hindu di Bali. Nah, tadi Bapak singgung di Jawa, sekarang di Bali. Ya, perkembangan agama Hindu di Bali, yaitu pada abad ke-8 atau sekitar 800 Masehi. Jadi agama Hindu mulai berkembang di Bali yaitu pada abad ke-8 atau sekitar 800 Masehi. Jadi perkembangan agama Hindu di Bali dapat dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Blanyong yang ditemukan di daerah Sanur. Tidak berhenti sampai di sana, anak. Ya, raja pada waktu itu, raja yang terakhir yang memerintah di Bali adalah Raja Paduka Sri Astasura Bumi, Banten. Ya. Raja Paduka Sri Astasura Bumi, Banten, yang memerintah tahun 1252 Sake. Beliau dikenal dengan Raja Bedahulu. Pernah dengar anak-anak? Sekarang masih ada desa Bedahulu. Terus Bapak lanjutkan ya. Nah, kejayaan agama Hindu di Indonesia. Jadi pada masa kejayaan agama Hindu di Indonesia itu mulai berkembang agama Hindu mengalami kejayaan. Jadi masa kejayaan agama Hindu mengalami kejayaan pada masa kerajaan Majapahit. Jadi berkembang agama Hindu pada masa kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar dan termegah yang pernah ada di Indonesia. Jadi pada waktu itu selama Prabu Sri Jayanegara memerintah, beliau meninggalkan 3 buah prasasti, yakni prasasti Tunaharu. Prasasti Tunaharu itu adalah tahun 1322, prasasti Blambangan dan prasasti Blitar tahun 1324. Nah, terus lanjut. Peninggalan Majapahit dalam bentuk prasasti. Apa saja peninggalan Majapahit dalam bentuk prasasti? Nah, di sana ada yang nomor A, peninggalan kerajaan Majapahit dalam bentuk candi. Itu ada 5, yaitu candi Tegowangi, candi Sawetan, candi Tikus, Candi Gapura Kuringin, dan terakhir Candi Bajang Ratu. Itu yang A. Yang ke B, peninggalan kerajaan Majapahit dalam bentuk kaya sastra berupa ya, itu Bapak lanjutkan keruntuhan agama Hindu di Indonesia. Tadi Bapak menjelaskan kejayaan, sekarang keruntuhannya. Jadi keruntuhan agama Hindu di Indonesia. Jadi itu disebabkan oleh faktor. Jadi keruntuhan agama Hindu di Indonesia disebabkan oleh faktor. Faktor keruntuhan agama Hindu di Indonesia yaitu ada 4. Itu 1, tidak adanya penggantian pemimpin yang baik. Sering terjadi kecemburuan antara saudara. Melemahnya penataan agama Hindu, masuknya agama-agama baru ke Indonesia saat terjadi perang saudara. Nah itu.
Itu materi yang Bapak sampaikan. Ada pertanyaan sampai di sana, anak? Tidak. Kalau tidak ada, ya. Baik, anak-anak. Tadi sudah Bapak panjang lebar memberikan materi mengenai sejarah perkembangan agama Indonesia. Sekarang Bapak berikan kesempatan kepada anak-anak, yaitu untuk mempelajari sejarah perkembangan agama Indonesia melalui anak-anak membaca buku. Itu sudah ada dalam buku yang sudah Bapak bagikan, buku paket. Silakan Bapak berikan anak-anak untuk membaca bukunya sekitar waktu 5 menit. Silakan baca. Ya. Baik anak-anak, sudah semua bisa baca buku? Sudah. Sudah dapat dibaca? Sudah. Sesuai dengan pembelajaran tadi. Nah sekarang habis anak membaca, silakan tutup bukunya semua. Ya, tutup bukunya semua ya. Nah, pulpen ditaruh dengan baik. Sekarang akan Bapak memberikan hadiah. Ya, hadiah. Ini adalah, anggap Bapak ini tongkat. Nanti Bapak akan memberikan tongkat ini. Nanti anak-anak giliran pegang tongkat ini masing-masing sambil bernyanyi. Ya, siapa yang terakhir memegang sampai nyanyian selesai, itu nanti akan dapat pertanyaan dari Bapak. Ya, bila yang Bapak berikan pertanyaan tidak bisa jawab, nanti boleh anak-anak yang lain yang menjawabnya. Sekarang mulai anak-anak bernyanyi sambil memberikan tongkat ini kepada temannya. Nah, yang pertama Bapak nyanyi dulu. Akan Bapak berikan. Ya, silakan nyanyi. Ya. Ya, silakan. Bintang kecil di langit yang biru, amat Ayo, banyak Bapak. menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Ya, yang terakhir Dede Reza. Nah, sekarang Bapak akan bertanya. Ya. Nanti akan Bapak semua nanti akan dapat. Ya. Nah, sekarang Bapak akan bertanya. Ya. Peninggalan kerajaan Hindu di Bali adalah titik-titik. Siapa bisa jawab? Ya, Dede Reza bisa? Yang lain angkat tangan kalau bisa jawab. Ya, Manda Rizky. Prasasti belanja. Coba ulang lagi, belum pas. Prasasti. Prasasti belanja. Hah? Tadi kan udah Bapak tanyakan. Jadi peninggalan kerajaan Hindu di Bali adalah prasasti Belanjong. Ya, sekarang sekali lagi ulang nyanyinya. Ya, silakan nyanyi. Bintang kecilnya ya. Terus Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Terus aku ingin terbang dan menari jauh
lain ya. Jadi Jatuh kepada temannya Imade Reti. Sekarang Bapak akan bertanya kepada anak-anak yang memegang tongkat terakhir ya. Nah sekarang akan Bapak bertanya ya. Kerajaan Hindu di Kalimantan Timur siapa namanya ya? Ayo jawab ya. Bapak ulang pertanyaannya. Kerajaan Hindu di Kalimantan Timur siapa? Bernama siapa? Ya, Mandireti, silakan jawab. Karena tongkatnya berada di sana. Ya, yang lain? Ya. Lain. Jadi kerajaan di Kalimantan Timur bernama Kerajaan Gae. Bagus anak-anak ya. Nah, beri tepuk tangan teman-temannya supaya kompak ya. Bisa paham sekarang anak? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Nanti setelah anak-anak bergembira sejenak ya anak-anak. Nah, kalau sudah sekarang kembali Bapak akan memberikan materi kepada anak, yaitu Bapak akan memberikan sebuah video atau menanyakan sebuah video yaitu dengan cerita Loro Jongrang. Pernah anak dengar Loro Jongrang? Ya, sekarang coba anak-anak perhatikan video yang berada di depan anak-anak. Silakan perhatikan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja dengan wujud raksasa bernama Prabu Baka. Dia adalah raja yang terkenal rakus dan suka memeras rakyatnya. Semua takut padanya. Dia memiliki seorang patih yang setia bernama Patih Kupala. Suatu hari, Prabu Baka memimpin penyerbuan ke kerajaan Bukit. Dia ingin menguasai kerajaan Makmur dan Sumut. Perang pun tidak terhindarkan. Prabu Baka mampu dan memukul mundur pasukan kerajaan Bukit. Perintah Patih Kupala yang mengalahkan pasukan Prabu Baka. Putra mahkota kerajaan pimpinan bernama Bandung Bondowoso besar. Saat tahu kerajaannya diserang tiba-tiba oleh Prabu Baka, maka Bandung Bondowoso menyiapkan pasukannya dan memimpin serangan balasan. Ini tidak bisa. Kita harus menyerang pasukan Prabu Baka. Serunya sambil memajukan pedangnya. Di tengah pertempuran, Bandung Bondowoso bertemu dengan Prabu Baka. Mereka bertarung dengan ganas, saling menyerang dan saling mengeluarkan jurus andalan mereka. Akhirnya, Bandung Bondowoso berhasil membunuh Prabu Baka. Pasukan Prabu Baka kocar-kacir saat tahu rajanya terbunuh. Patih Kupala memerintahkan mereka lari pulang ke kerajaan Baka. Bandung Bondowoso tidak tinggal diam. Ayo kejar! Jangan menyerah! Bandung Bondowoso dan pasukannya terus mengejar musuh hingga ke kerajaan Baka. Pasukan Baka menyerah kalah. Bandung Bondowoso bisa masuk istana dengan leluasa. Alangkah terkejutnya dia karena bertemu putri cantik jelita di dalam istana. Wahai putri cantik, siapa kenapa diri? Aku adalah putri Prabu Baka. Baik anak-anak. Setelah anak-anak menonton video karena videonya sudah habis, sekarang Bapak minta kepada anak-anak untuk mempraktekkan ke depan sesuai dengan video tadi. Siapa yang berani maju silakan. Ya, mau di open. Nama saya Imade Open. Saya akan menceritakan singkat video Loro Jongrang dan agama Hindu Jawa dan Bali. Ya, itu video tadi yaitu mengenai cerita Loro Jongrang, yaitu
pada waktu kejayaan agama Hindu di Jawa maupun di Bali. Ya, silakan duduk dulu. Ya, itu sedikit. Berarti anak-anak sudah bisa memahami, ya, sudah bisa memahami apa yang Bapak terangkan tadi, apa yang Bapak tayangkan. Nah, untuk selanjutnya, ya, anak ini tadi sudah anak ada tampil ke depan. Sekarang Bapak ambil kesimpulan, ya, kesimpulan sebelum anak-anak akan Bapak berikan tes. Jadi pada intinya dari tayangan tadi, dari keterangan Bapak dari awal, itu tujuannya anak-anak supaya bisa mengerti tentang ajaran-ajaran agama Hindu, baik itu sejarah dan lain sebagainya. Nah, untuk itu sekarang Bapak akan memberikan suatu tes. Ya, tolong jawab dengan baik. Nanti ada beberapa soal di sana. Sebelum Bapak, nanti setelah anak-anak menjawab tes, baru akan Bapak simpulkan secara menyeluruh, ya, mengenai pelajaran tadi. Ya. Sekarang silakan. Ya, kerjakan. Ya, silakan kerjakan. Sudah anak selesai tesnya? Kalau sudah, kumpulkan. Nanti kan Bapak nilai. Ya, silakan kumpul. Ya, silakan kumpul. Ya, duduk kembali. Baik anak-anak. Nah, setelah Bapak lihat dari hasil tes anak-anak, itu semuanya nilainya bagus, ya. Ada satu yang nilainya menyamai KKM, itu yang mendapat nilai 75, ya. Yang lainnya semua sudah tinggi-tinggi, ada yang 90, ada yang 95, ada yang mendapat 85, ya. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak sudah apa yang Bapak terangkan dari tadi. Sudah anak-anak bisa memahami, sudah anak-anak bisa mengerti, bahkan anak-anak sudah bisa menjawab tes yang Bapak berikan. Nah, untuk hadiah nanti yang dapat nilai besar, nanti akan Bapak berikan hadiah sebuah buku, nanti akan Bapak berikan minggu depan. Bisa mengerti anak-anak? Bisa. Nah, untuk materi hari ini, ya, yaitu tepat pada tanggal 7 Desember 2020, Bapak simpulkan materi yang Bapak berikan dari tadi, yaitu mengenai perkembangan sejarah agama Hindu di Indonesia. Bapak ambil kesimpulan, yaitu anak-anak supaya bisa memahami sejarah-sejarah, bukan sejarah agama Hindu saja, tapi sejarah yang lain juga, terutama di bidang pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, yaitu mengenai budi pekertian anak, supaya anak bisa bertingkah jujur, ya, sopan dan santun. Itu melalui
pelajaran pendidikan agama Hindu seperti video yang ditayangkan tadi ya. Dengan akhir kata, sebelum pelajaran hari ini Bapak tutup, semoga anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan, ya, bila keluar rumah pakai masker. Nah, untuk hari ini pelajaran pendidikan agama Hindu, materi yang Bapak sampaikan mengenai sejarah perkembangan agama Indonesia, Bapak tutup dengan Parame Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Ya. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih.